Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya guys, gratis, tis. Halo, assalamualaikum semua. Di sini saya Sapriyadi dan hari ini kebetulan kita sudah mulai vlogging, sudah mulai heroing di kebun balam. Dan ya gitu keadaannya. Sekarang cuaca juga lagi kadang cerah, kadang mendung, kadang hujan gitu ya. Dan kebetulan di kemarin dan kemarinnya lagi itu ada turun hujan, dan alhamdulillah bisa membasahin areal yang mau kita hero gitu. Jadi air di dalam ini cukup banyak dan di becek gitu, nggak banyak sih becek, cuma ya kalau becek itu gimana kalau namanya kita itu traktor bawa hero gitu kan, berat di belakang kan, apalagi namanya hero-nya itu besar gitu. Jadi ada beberapa kendala kalau kita hero itu di areal yang terlalu becek gitu ya, atau becek itulah bisa dikatakan. Dan kenapa sih kalau hero di areal yang becek itu seharusnya jangan dikerjakan dulu gitu, karena hasilnya nanti nggak akan bagus, nggak maksimal gitu. Karena kalau hero itu kan harusnya dia pecah, bagus, bersih gitu kan. Tapi kalau dia pas becek gitu, nanti jadinya cuma hanya kayak benyek gitu, nggak cantik dia. Jadi ada beberapa kendala kan, nanti mungkin akan kita tunjukkan beberapa kendala yang akan terjadi jika areal itu basah. Nah, mungkin hasilnya ya sedikit menyerupain hasil yang arealnya itu nggak becek, cuma hanya kurang bagus aja. Nah, dan di kitanya yang mengerjakan nanti ada beberapa kendalanya, dan simak terus videonya apa aja nanti yang akan kita dan apa nanti yang akan terjadi, dan apa kendalanya yang mungkin membuat kita tuh sulit untuk mengerjakan hero di musim yang airnya banyak. Oke, stay tune terus, saksikan video saya. Ini dia, jadinya dia tanah itu gumpal di sini. Ini padat dia, jadi padat di sini, jadi ini tuh nggak bisa mutar nih. Beda sama yang ini. Nah, dia seharusnya bersih seperti ini. Kalau yang bersih seperti ini, ya nggak bisa putar juga karena dia harus berputar juga dengan itu. Harusnya bersih dia gini. Nah, ini udah dipasang scrub. Memang di sini pun udah dipasang scrub juga. Ini juga ada scrubnya. Tapi ya karena dia tanahnya basah, dia sedikit akhirnya padat. Ini padat banget, keras ini. Yang depan juga gitu nih. Meskipun dia udah dipasangi scrub gitu ya, tapi tetap aja dia lengket gitu kan. Jadi di sini piringannya itu nggak bisa muter, jadi nggak bisa giling tanah gitu ya. Jadi tanah itu nggak pecah, cuman hanya ketarik gitu ya. Nggak bisa kita nggak bisa kita mecah tanah, dan hasilnya dia cuman hanya gini, kayak digesut gitu dia. Harusnya bisa pecah gitu kan. Itu waktu pas dia masih bisa mutar, pas waktu di sini dia udah nggak bisa mutar lagi. Dah. Jadinya seperti ini, macet. Jadi ini harus dikorek dulu ya. Kalau nggak dikorek dia nggak bisa muter ya. Oke lah, kita mau korek dulu guys, pakai kayu ini, kebetulan ada kayu ini. Nah, ini akhirnya kita dapat lagi kendala berikutnya guys. Tuh, sekarang lagi terpuruk dia. Kita tengok di sebelah sana. Nah, ini hero-nya udah kita lepas. Karena hero-nya ini udah berat banget, dia udah napak di sini. Ini udah kita buka, itu pen-pennya udah kita lepas. Jadi nanti dia keluar untuk traktornya aja, condirnya aja. Jadi kita mau usahakan nanti kita kasih kayu ini. Kita balok nanti di situ. Kita ikat rantai
biar dia bisa naik dulu. Yang penting jondernya keluar dulu dia. Dia udah napak di situ. Bawah tuh dia udah napak banget, nggak bisa narik lagi dia. Ini jadi sekarang kita mau akali dulu. Posisinya seperti ini, mudah-mudahan nanti bisa kita balok. Ya gini lah dianya, kalau kitanya itu sendiri tuh guys. Jadi kalau biasanya di setiap proyek dia, kalau traktor tuh setidaknya 2 gitu ya. Jadi bisa tolong menolong dia. Jadi kalau satu ini memang harus benar-benar kita itu ekstra lah. Cari tahu bagaimana caranya harus menangani hal yang seperti ini gitu. Ini kebetulan tadi dapat kayu, tapi kita mikulnya ini cukup jauh tadi dari ujung sana. Lumayan lah, capek lah. Tapi ya nanti mana tahu ini kayunya tahan, nanti kita balokkan di sini. Mudah-mudahan nanti bisa naik. Oke, kita coba dulu. Nanti kita tengok prosesnya ya, bagaimana dia bisa naikkan jonder ini. Sesuai yang kita harapkan, akhirnya dia naik dengan bantuan kayu ini. Kayunya cukup kuat sih. Ini dia ada lubangnya guys. Sebenarnya kalau dia ini nggak terlalu lunak atau nggak bekas air gitu ya, ada airnya, ini sebenarnya bisa dilewati. Cuma karena genangan air dan tanahnya jadi ya kayak gitu, dia tanahnya jadi bumbur gitu. Nah itu yang buat licin. Nah oke lah, yang penting sekarang udah naik. Kita mau buka ini dulu. Dan hero nya tadi itu kita tinggal. Kalau enggak tadi juga mungkin nggak naik juga ya, karena berat dia hero nya ini. Jadi nanti kita tarik keluar baru kita pasang lagi. Jadi yang buat dia terpuruk itu karena dia masuk ke dalam lubang kalau di sini tuh ya pohon yang udah ditumbang, akar yang masih tertinggal di tanah itu dikorek dia jadi kayak gini. Ya jadi di lubang gini dia. Jadi dikorek, dia sekitar 2 bucket tuh kalau nggak salah. Jadi kalau masuk itu ban jonder ya kedelep di sini. Nah, dia dikorek seperti itu udah airnya karena kebetulan 2 hari itu ada hujan, jadi dia tergenang. Nah, memang itu akan ditimbun lagi. Nanti sewaktu dia digesut seperti ini, kalau dia udah digesut dari buat gawangan gitu ya, nah itu dia akan ditimbun lagi. Nah, jadi tanah galiannya tadi ditimbun lagi, dibalikkan lagi semula ke galian tadi. Tapi dia airnya ini akan tetap bisa melunakkan tanah yang dimasukkan tadi. Jadi memang nunggu bener-bener panas, tunggu kering dia baru bisa ini tanahnya itu agak stabil gitu ya. Jadi kalau dipijak itu dia nggak langsung ambles tuh kalau di jonder, itulah dia jadinya. Jadi kan kalau dia udah kemarau nih, dia udah ditimbun tuh kan hanya ditimbun gitu aja, dia nggak dipadatkan ya, dia cuma hanya dimasukkan aja balik tanahnya, udah dipijak sekali gitu aja. Namanya mereka juga harus kerja cepat gitu kan. Jadi ya gitu. Kalaupun udah kering, dia udah tertimbun, udah kena panas kering, yang air di dalam tadi udah habis. Tapi kalau datang hujan, nanti itu akan juga lembek lagi, karena dia akan tetap nampung air duluan. Karena beda dia padatnya dia ini yang udah dikorek sama yang nggak dikorek. Tanah yang nggak dikorek itu beda padatnya. Jadi kita tetap akan terjebak di sini. Tapi ya kalau kita hati-hati, mudah-mudahan bisa. Ya, ini dia prosesnya guys. Kalau memang dia itu lagi pas banyak air di dalam areal gitu ya, kita kesulitan juga. Yang pertama dia hero-nya itu lengket gitu ya, tebal tanahnya itu sampai menggumpal-gumpal gitu di piringin yang tadi. Terus ya ini lubang-lubang bekas korekan akar tadi menyebabkan kita itu terpuruk gitu. Nah itu yang membuat kita lama. Tapi ya nggak masalah. Namanya juga ini proses kerja yang ya mungkin perlu tantangan seperti ini gitu ya, biar kita bisa lebih menikmatinya gitu.
Jadi prosesnya itu yang mau kita kerjakan lahan seluas ini, itu nanti akan terjadi hal-hal seperti ini berikutnya. Tapi ya kita nikmatin aja, karena semua areal ini tuh dikorek titik tanam yang dahulunya ini, bekas akarnya itu dikorek semua seluruhnya ini, nggak ada yang dikorek, nggak ada yang nggak dikorek gitu ya. Kita nikmatin aja, karena ini semua untuk menjadi pelajaran kita nanti di berikutnya gitu ya, agar kita nanti nggak bisa lebih sembrono gitu. Dan kalau nanti akan terjadi lagi, kita bisa mengantisipasinya gitu kan. Setidaknya ini akan memberi pelajaran kita nanti ke depan. Nah, kalaupun yang namanya akan terpuruk itu akan tetap terpuruk gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan hal yang seperti ini kita bisa belajar. Harusnya bagaimana kita untuk bisa menghadapin hal yang harusnya terpuruk itu bisa kita minimalisirkan. Jadi yang tadinya harus 5 kali terpuruk bisa 3 kali atau hanya 2 kali terpuruk gitu. Ya, begitulah jadinya. Kira-kira bisa buat pelajaran buat kita dan bisa mengantisipasinya harusnya bagaimana kita menghadapinya gitu. Karena nggak akan mungkin nggak terpuruk lagi, lahan seluas ini kan mesti lebar lagi, dan yang akan kita hadapin banyak lagi yang lebih dari ini gitu. Mungkin kenapa enggak? Jadi ya kita nikmatin aja prosesnya, mungkin hanya memang perlu sedikit berjuang lebih keras gitu ya. Tapi kita nikmati, kita syukuri, mudah-mudahan di sini dapat berkahnya, di sini dapat ujian dan pelajarannya. Oke? Ya, terima kasih kalian sudah menyaksikan video saya. Terus kasih dukungan supportnya buat saya, dan saya akan kembali ke kalian dan akan memberi supportnya ke kalian juga. Mudah-mudahan kita sukses, dan salam anak rantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.